Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Kofian. Jadi pada video kali ini saya akan sharing, tema sharing kita kali ini adalah bersyukur. Nah, jadi mungkin bagi sebagian kalian akan ngerasa bahwa tema bersyukur ini adalah tema yang sangat boring kayak gitu ya. Karena kita sudah sering mendengar istilah bersyukur atau cerita orang tentang bersyukur. Dan rasanya kalau misalnya kita sudah sering mendengar hal tentang bersyukur itu, kita akan merasa bahwa bersyukur itu seperti sebuah hal yang biasa aja kayak gitu, nggak ada istimewanya. Apalagi kalau misalnya kita sudah mindset kita ngerasa setiap hari ini kita bersyukur kok, kita merasa bahwa kita bersyukur atas apa yang kita miliki, yang kita jalani, dan apa yang kita rasakan, yang kita punya. Kita akan merasa bahwa setiap hari ini ya biasa aja, bersyukur itu tidak lagi ada esensinya yang spesial kayak gitu ya teman-teman. Nah, saya ingin sharing pengalaman saya pribadi. Saya juga merasakan hal yang demikian. Jadi saya orang yang merasa bahwa saya adalah orang yang gampang bersyukur, dan saya merasa bahwa bersyukur itu bukan hal yang spesial lagi karena saya udah melakukannya setiap hari. Saya bersyukur atas nafas yang saya punya, saya bersyukur atas pekerjaan yang saya punya, saya bersyukur atas semua hal yang saya miliki saat itu kayak gitu ya teman-teman. Dan di satu hari saya benar-benar baru saya ngerasa bersyukur yang lebih dari rasa syukur saya yang sebelumnya teman-teman. Jadi singkat cerita, saya ingin sharing pada kalian. Jadi sekitar di tahun 2020-an kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya sempat punya anak. Jadi saya sempat punya anak, tetapi tidak bertahan lama kayak gitu. Jadi ketika istri saya melahirkan, usia anak saya hanya kurang lebih sekitar 16-17 hari kayak gitu ya. Jadi 16-17 hari, dan akhirnya tidak bisa terselamatkan karena waktu itu prematur juga. Nah, singkat cerita, di situ saya mengalami ya bisa dibilang depresi atau mengalami sakit hati, kekecewaan. Saya mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa harus saya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu kayak gitu teman-teman. Nah, di saat kita berada di posisi yang terbawah itu, rasanya ternyata susah sekali untuk bersyukur kayak gitu. Bersyukur itu bukan lagi sebuah hal yang biasa menurut saya, malah bersyukur itu susah untuk diraih, susah untuk dicapai. Karena ketika kita berada dalam kondisi yang bisa dibilang terpuruk atau di bawah banget, kita akan sulit bersyukur. Kita akan mengasihi diri kita sendiri. Kita akan merasa bahwa aduh, hidupku kok kayak gini ya, kenapa harus saya ya, nggak orang lain aja kayak gitu. Maka kita akan sangat susah untuk bersyukur. Nah, di situ saya merasa bahwa bersyukur itu menjadi sangat-sangat susah teman-teman. Nah, singkat cerita, ketika hari berikutnya, jadi besoknya setelah anak saya dimakamkan kayak gitu, itu saya masih merasa kayak bersedih, habis itu masih merasa kayak kecewa. Kenapa saya tidak bisa melakukan yang terbaik? Kenapa saya ya pokoknya banyak kekecewaan yang saya tumpahkan. Itu saya menganggap bahwa itu adalah salah saya kayak gitu, salah saya atau salah dokternya atau salah rumah sakitnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, di saat-saat terpuruk seperti itu, saya ingat, jadi di hari sebelumnya ketika anak saya meninggal. Jadi anak saya meninggal itu kurang lebih jam 1 malam kayak gitu. Jadi di malam sebelumnya itu, jadi ketika di malamnya saya nunggu anak saya yang saat itu anak saya akan meninggal, saya ketemu seseorang teman-teman. Jadi gini, seseorang ini dia sedang membuat kayak ini ya, kayak ada plastik transparan gitu. Jadi plastik transparan, dia potong beberapa sisinya, terus ada sisinya yang terbuka di plastik transparan itu dia dia pakai api gitu. Jadi biar sudutnya plastik ini, bagian plastik yang terbuka itu jadi tertutup kayak gitu ya teman-teman. Nah, saya ngelihat, awalnya saya bertanya kepada dia, "Mas, lagi ngapain sih?" kayak gitu. Saya bertanya basa-basi, membuka percakapan aja. Jadi itu persis malam saat anak saya akan meninggal dunia kayak gitu. Jadi saya baru teringat percakapan saya ini ketika H+1 ketika anak saya dimakamkan. Jadi di malam itu saya basa-basi tanya, "Itu buat apa ya Mas?" Terus dia jawab, "Oh, untuk buat jualan Mas," katanya kayak gitu kan. Jualan apa? Jualan jajan katanya kayak gitu. Nah, terus saya bertanya lagi, jualan jajan di mana Mas? Ya di sini Mas. Nah,
Jadi dia itu jawabnya masih belum, saya ngerasa ada, kalau misalnya kita percakapan sama orang ya, pasti kita ada feeling, oh orang ini kayaknya nggak serius deh jawab pertanyaan saya. Nah itu yang saya rasakan waktu itu. Saya ngerasa bahwa orang ini, nggak mungkin orang ini serius, apalagi kalau dia bikin jajan di rumah sakit, dia jualan di rumah sakit, rasanya agak nggak mungkin gitu kan. Apalagi dia, kalau misalnya orang lagi nungguin anaknya sakit di rumah sakit, biasanya orang nggak akan kepikiran untuk bekerja di rumah sakit gitu, kecuali misalnya balesin chat atau apa kayak gitu. Saat itu orang ini adalah orang yang sama, maksudnya kondisinya sama, anak dia juga waktu itu lagi dirawat di rumah sakit ya kayak gitu teman-teman. Dia sudah kurang lebih sebulan 2 bulan kayak gitu di rumah sakit. Nah ketika saya sharing dengan dia, saya coba gali informasi sama dia, akhirnya baru kebuka. Akhirnya setelah saya coba bangun kesamaan sama dia, terus ngobrolnya udah mulai enak, baru akhirnya saya tahu ternyata dia bikin plastik itu untuk anaknya punya sakit di pencernaan. Jadi dia pencernaannya itu tidak bisa dikelola dengan baik, akhirnya dia harus membuat plastik untuk menjadi saluran pembuangan buat anaknya teman-teman, kayak gitu. Jadi singkat cerita, dokter di sana minta orang tuanya yang bikin plastik-plastik seperti itu, jadi nanti saluran pembuangannya ke plastik itu teman-teman. Nah, maklum karena waktu itu memang rumah sakitnya rumah sakit umum ya teman-teman, jadi pelayanannya tidak terlalu memuaskan lah kalau menurut saya seperti itu. Jadi orang tuanya dari si bayi ini disuruh hal yang demikian. Jadi kalian bisa bayangkan aja bagaimana rasanya menjadi orang tua yang disuruh membuat kantong plastik untuk saluran pembuangan anaknya teman-teman. Jadi anaknya itu perutnya agak disobek sedikit bagiannya, jadi karena pencernaannya belum lancar nanti membuangnya ke plastik itu teman-teman. Jadi kayak gitu. Ketika saya ingat obrolan saya dengan orang ini, saya sangat-sangat bersyukur teman-teman, karena saya merasa bahwa oh iya ya, ternyata ada yang lebih parah dari saya kayak gitu kondisinya. Ketika anak saya meninggal, mungkin saya akan sakit hati, tetapi anak saya sakitnya diangkat kayak gitu. Mungkin Tuhan lebih sayang dengan dia, sehingga akhirnya ya udah Tuhan angkat dia lebih awal karena Tuhan ingin lebih dekat dengan dia. Saya berpikir kayak gitu. Coba bayangkan aja kita sebagai orang tua yang saya ajak ngobrol tadi, dia masih menanggung beban setiap hari, dia harus melihat anaknya pencernaannya tidak normal dan harus dikeluarkan dari perutnya itu ke dalam kantong plastik itu, dan anaknya masih dalam kondisi yang harus di opnam di ruang ini ya, kayak ada boxnya bayi kayak gitu, nicu kayak gitu teman-teman. Jadi bayangkan beban yang dia harus pikul setiap harinya, apalagi anaknya itu sudah lebih dari 1 bulan teman-teman di rumah sakit, dan dia harus kehilangan pekerjaan, dia susah mendapatkan dana kayak gitu, apalagi dia harus menanggung berita-berita tentang anaknya dan dia harus siap sewaktu-waktu kayak gitu, dan anaknya juga masih berjuang. Itu saya ngerasa bahwa oh ternyata masih banyak orang-orang yang lebih parah dari saya kondisinya kayak gitu teman-teman. Dan di rumah sakit itu juga, itu baru satu cerita teman-teman, ada cerita lainnya juga yang macem-macem anaknya. Ada yang kepalanya cuma setengah, ada yang paru-parunya bocor kayak gitu teman-teman. Banyak sekali cerita-cerita di rumah sakit itu, dan saya merasa bahwa oh ya ternyata kejadian saya ini lebih baik. Nah dari situ saya merasa bahwa ketika kita ingin bersyukur, kita harus melihat ternyata masih ada loh orang yang berada di bawah kita kayak gitu, orang yang ternyata mereka masih struggle dengan segala usaha mereka, kesusahan mereka, dan masalah-masalah mereka yang itu kadang kita nggak kepikiran. Nah kenapa kita nggak melihat semua hal itu? Karena kita masih mengasihi diri sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi di sharing kali ini saya ingin bagikan juga ke teman-teman, apabila kalian mulai merasa susah untuk bersyukur, kalian harus bisa melihat sekeliling kalian, sekitar kalian. Masih banyak orang-orang yang mungkin kesusahan di dalam hidupnya. Mungkin mereka membutuhkan bantuan tapi tidak ada menolong. Mungkin mereka
ingin bercerita kepada orang lain tapi tidak ada orang yang mendengarkan kayak gitu. Masih banyak orang di luar sana yang hidupnya pasti jauh lebih susah daripada kalian semua. Ketika kita membuka mata, kita membuka hati, kita membuka telinga, kita mendengarkan mereka, itu akan membuat hati kita jauh lebih bersyukur. Kita akan lebih bersyukur atas keadaan kita saat ini, teman-teman. Jadi itu dia sharing saya kali ini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian, dan jangan lupa bersyukur hari ini. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di sharing kita berikutnya. Bye-bye.